Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibie Seha. Saya dari Fakultas MIPA. Pada kesempatan ini, saya akan membahas materi mata kuliah e-commerce. Yang pertama-tama, saya akan membahas mengenai e-commerce. E-commerce dapat diartikan sebagai konsep penerapan e-business sebagai strategi jual beli barang dan jasa melalui jaringan elektronik, dan biasanya melibatkan transaksi data elektronik, sistem manajemen inventory otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis. Hal ini disebabkan semakin pesatnya perkembangan teknologi informasi, baik sebagai efisiensi serta keamanannya, sehingga memunculkan ide-ide gagasan untuk dijadikan teknologi informasi itu sebagai media untuk melakukan pemasaran, promosi, bahkan transaksi data yang dianggap bisa lebih efisien dan mempermudah transaksi jual beli. Di dalam e-commerce terdapat keuntungan dan kelemahan. Di sini saya akan membahas pertama, yaitu keuntungan. Keuntungan e-commerce di sini ada 3. Yang pertama adalah tidak mengenal adanya batasan tempat, karena transaksi bisa terjadi walaupun konsumen dan penjual berada di tempat yang berjauhan atau berlainan tempat. Yang kedua adalah mengefisiensi waktu, karena tidak mengenal batasan atau setiap transaksi. E-commerce bisa dilakukan selama 24 jam. Dan yang terakhir adalah lebih sedikitnya pegawai yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi, sehingga dapat mengikis anggaran pengeluaran perusahaan penjual. Kemudian kelemahan e-commerce. Kelemahan e-commerce yang pertama adalah sering terjadinya penipuan seperti fiktif credit card, atau terkadang penipuan penjual terhadap pelanggan karena hukum yang mengatur tentang e-commerce masih belum terlalu berkembang. Yang kedua adalah konsumen tidak dapat melihat langsung kondisi barang yang akan dijual. Dan yang terakhir adalah mempersempit lapangan pekerjaan, karena industri e-commerce tidak membutuhkan banyak pegawai untuk melayani transaksi. Terus kemudian mengenai aplikasi pendukung e-commerce. Nah, aplikasi yang mendukung e-commerce ini dalam materi saya ini ada 11. Yang pertama adalah email. Yang kedua, content management system. Ketiga, dokumen atau database. Yang keempat, accounting dan sistem keuangan. Dan yang kelima, informasi pengiriman dan pemesanan. Keenam, sistem pembayaran domestik dan internasional. Dan yang ketujuh, pelaporan informasi dari klien dan enterprise. Dan yang kedelapan adalah news group. 9, online shopping. Dan 10 conferencing. Dan yang 11 online banking. Dan yang terakhir dalam pembahasan materi saya saat ini adalah beberapa contoh dari praktek e-commerce. Yang pertama adalah menerima pembayaran kartu kredit untuk transaksi penjualan online. Yang kedua, menghasilkan pendapatan dari iklan online. Ketiga, pertukaran saham melalui broker online. Yang keempat adalah penyaluran informasi kepada perusahaan melalui intranet. Yang kelima, penyaluran manufaktur dan distribusi dengan partner melalui extranet. Dan yang terakhir adalah melakukan penjualan produk digital melalui website. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.